Ibu dan Bapak, berkenaan dengan proses transformasi, sekali lagi saya mengingatkan kaidah kita tentang al-muhafadoh al-qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Saya berharap betul ketika Institut Agama Islam Ambon, Negeri Ambon, ini berubah menjadi Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji, tidak boleh menanggalkan hal-hal yang menjadi fundamen kita. Please for the Honorable Mr. Professor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STP MT. إلى المكرم بروفيسور دكتور حاجي محمد علي رمضاني STP MT فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama Bapak Gubernur Maluku, yang sesaat lagi akan bergabung bersama kita, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Murad Ismail SHMH, dan Kakanda yang saya hormati Rektor IAIN Ambon, Profesor dalam proses Dr. Kiai Haji Zainal Abidin Rahawarin, MSI. Sepanjang pengetahuan saya, sikap, kecerdasan, dan segala sesuatunya sudah profesor, tinggal SK-nya saja. Dan saya memperoleh informasi dari sahabat saya Pak Ruhman bahwa sudah selesai penilaian, tinggal tahap akhir, yaitu penandatangan dari Menteri. Jadi layak hari ini saya menyebut Profesor Zainal Abidin Rahawarin. Para Forkopimda Provinsi Maluku yang berbahagia, mohon izin saya tidak bisa menyebut satu persatu. Dan yang saya muliakan, yang saya hormati, Pak Kakanwil Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Maluku, terima kasih atas kehadirannya. Pak Kasubdit dan para wisudawan yang berbahagia bersama orang tua yang tentu saja berbahagia. Mengawali segala sesuatunya tentu meniscayakan pada kita semua selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Robbi, ilahi Robbuna, yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi, bermuajahah, bersilatulfik dalam kerangka mengapresiasi sebuah kegiatan yang syarat makna, yang kemudian kita beri tajuk sidang senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana ke-25 dan wisuda magister ke-16, mudah-mudahan tidak salah, 16, serta dies natalis IAIN ke-16. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Ibu dan Bapak wisudawan yang berbahagia, tema dan tajuk hari ini adalah transformasi, di mana kita pada hari ini juga menikmati sebuah transformasi, sebuah peralihan status dari seorang mahasiswa menjadi sarjana dan magister. Dan untuk itu, izinkan saya atas nama pribadi dan selaku Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengucapkan selamat. Dan terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Dan tentu saja ketika kita memperoleh kenikmatan, maka syukur harus kita lantunkan ke langit. Mari kita langitkan syukur kita. Karena dengan cara bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan pada kita semua.
Dan syukur kita akan tertolak di langit. Manakala pada hari ini kita tidak mampu bersyukur atau berterima kasih pada mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi pencapaian yang kita peroleh pada hari ini, sehingga kita bisa menjadi magister ataupun sarjana. Izin hari ini hadir orang-orang luar biasa, orang-orang istimewa yang telah mengorbankan banyak hal, dan jangan menjadi seorang insan yang disebut dengan kacang lupa pada kulitnya. Izin Pak Gubernur, saya lanjutkan. Tapi sebelum saya melanjutkan, izin saya berkomentar tentang Bapak sesaat. Saya banyak menemukan foto di jalan-jalan, foto Bapak, Pak. Dan rupanya Bapak melakukan, ya. Dan rupanya Pak Gubernur melakukan kebohongan publik. Karena foto dengan aslinya lebih indah aslinya. Jadi tolong cari fotografer yang lebih baik, Bapak. Oke, Ibu dan Bapak, saudara-saudara, saudara-saudaraku, jangan kacang lupa pada kulitnya. Hari ini kebahagiaan kita diperoleh karena ada orang-orang yang luar biasa. Saya adalah orang yang banyak ketemu orang hebat. Saya ketemu dengan Pak Gubernur, saya ketemu dengan Pak Rektor, dan banyak orang hebat. Dan ciri orang hebat yang menurut saya harus Anda tiru adalah mereka yang selalu menghormati ibunya. Kalau Anda ingin menjadi orang hebat, maka persembahkan yang terbaik untuk ibumu. Sebab ketika kita menjalani kehidupan, maka air kehidupan mengalir di dalam diri kita. Dan ada 5 air yang lahir dari seorang ibu yang tak pernah bisa digantikan oleh siapapun. Yang pertama adalah air ketuban. Dia menopang hidup kita ketika kita menjadi janin. Dan ketika tumbuh dan berkembang, maka muncul air darah yang kemudian memberikan asupan pada diri kita sehingga janin dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ketika Anda lahir, air yang ketiga adalah air susu. Berikutnya, ketika Anda tumbuh menjadi seorang anak, menjadi seseorang yang tengah belajar, melakukan ikhtiar, ibu Anda mengeluarkan air keringat. Dan sampai hari ini, yang mengiring keberhasilan Anda adalah air mata sang ibu. Berikan penghormatan itu pada ibu Anda, dan percayalah, kalau Anda hebat pada ibumu, maka Anda akan menjadi orang yang hebat. Dan jangan lupa, juga Anda harus hormat terhadap ayahmu. Proses transformasi yang tengah kita lakukan pada hari ini tentu punya banyak pijakan. Kalaulah hari ini Anda sekarang sudah memasuki sebuah fase yang disebut dengan intelektual, maka saya ingin menyampaikan bahwa sebuah proses transformasi juga harus diiringi dengan kekuatan kita untuk senantiasa mengadaptasi sesuatu hal yang baru. Izinkan saya untuk menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Charles Darwin. Saya paham teorema-teorema Charles Darwin banyak ditolak oleh komunitas muslim. Tetapi bukankah kita diajarkan oleh ustadz-ustadz kita untuk undur makola wala tandur mangkola. Ada salah satu quote yang pernah disampaikan oleh Charles Darwin di dalam bukunya The Origin of Man. Dia menyatakan, "It is not the strongest species that survive." Tidak ada spesies yang mampu survive dalam hidup ini. Nor the most intelligent, termasuk yang paling cerdas sekalipun. But the one most responsive to change. Kecuali mereka yang selalu responsif terhadap setiap perubahan. Charles Darwin bilang bahwa setiap kita akan punah, termasuk yang paling cerdas sekalipun, kecuali dia mampu beradaptasi dengan kehidupan kita. Albert Einstein pernah menyatakan, "The measure of intelligence is the ability to change." Bahwa ukuran kecerdasan seseorang itu tergantung atau diukur berdasarkan kemampuan dia untuk berubah. Maka pada hari ini Ibu dan Bapak,
Kalau saya mengutip Sayyidina Ali Karamallahu wajhah pernah menyampaikan, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, sebab zamanmu beda dengan zamannya. Kalau saya mengantarkan apa yang disampaikan oleh Talcott Parson di dalam perubahan sosial, bahwa sebuah perubahan itu akan kuat memiliki makna apabila memiliki paradigma agile, AGIL. Awal adalah adaptasi. Himpunan dari semua ini mengarah pada satu hal, bahwa kekuatan adaptasi kita menjadi sesuatu hal yang niscaya. Sejatinya seorang sarjana adalah dia yang selalu mengambil nilai-nilai yang baru. Dalam kaidah agama disebut sebagai al-muhaffadoh alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Memelihara yang lama yang baik dan mencari sesuatu hal yang baru yang lebih baik. Dan tentu saja tidak boleh diterjemahkan pada hal yang lain-lain. Saya ingin menyampaikan proses pembelajaran hari ini ketika adaptasi menjadi ciri kita, maka proses pembelajaran tidak boleh selesai ketika Anda memperoleh gelar sarjana atau master. Sebab para sarjana yang saya berbahagia, saya ingin menyampaikan bahwa banyak orang bijak yang menyebut orang terpelajar hanyalah pemilik masa lalu. Saya ulang, orang yang terpelajar hanyalah pemilik masa lalu. Orang yang terus belajar yang akan menjadi pemilik masa depan. Dan itu adalah Anda semua. Berhentinya proses belajar adalah kematian hakiki buat seorang intelektual. Maka saya pada hari ini ingin menyampaikan bahwa jangan pernah berhenti pada proses pembelajaran. Ada sebuah kaidah yang perlu kita cermati bersama ketika kita menapaki hidup. Bunyinya sangat sederhana, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saya tidak ingin membaca secara tekstual tetapi secara kontekstual. Bahwa pengenalan diri kita terhadap diri kita adalah pangkal dari keberartian dan kebermaknaan kita dalam menapaki kehidupan. Kalau kita bertanya siapa kita, maka ibu dan bapak banyak perspektif. Setuju dan tidak setuju silahkan, itu bukan perdebatan di antara kita. Bahwa pada filosof-filosof abad awal, masyarakat Arab menyebut bahwa manusia, kita disebut sebagai al-insanu hayawanun natik, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah hewan yang berakal. Jangan setuju dan tidak setuju, kita ambil saja dulu. Pada dimensi lain, seorang filosof abad pertengahan yang bernama René Descartes, dia menyampaikan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Ilmu biologi mengajarkan bahwa kita adalah homo sapien. Homo untuk mewakili makhluk, sapien itu untuk mewakili kata orang, ciri dari sebuah makhluk yang mampu berpikir dan bersosialisasi. Tiga definisi ini mengarah pada satu titik, bahwa ciri manusia adalah dia yang memiliki kemampuan akal. Maka pada hari ini, ibu dan bapak, para wisudawan yang berbahagia, transformasi Anda di dalam kehidupan ini, dari seorang mahasiswa menjadi seorang magister, sarjana, mari kita bercirikan orang-orang yang memiliki akal yang baik. Ciri dari insan-insan yang berakal dengan baik adalah mereka yang selalu menyapa kehidupannya dengan rasa-rasa kemanusiaan. Ibu dan bapak, saya berharap para wisudawan dari IAIN Ambon yang sesaat lagi bertransformasi menjadi UIN Abdul Muthalib Sangaji, insya Allah karena sudah memenuhi syarat, tinggal menunggu waktu saja. Itu adalah mereka cendekiawan yang memiliki potret yang ramah, tidak marah. Dia yang mengajak, tidak mengejek. Dia yang membina, tidak menghina. Dan dia yang mencinta, tak pernah mencerca. Setiap diksi yang disampaikan oleh seorang sarjana adalah diksi-diksi yang terpilih, sebagaimana Rasulullah ketika membawa risalah keagamaan. Tak boleh dan tak pernah muncul kata-kata kotor dari seorang sarjana. Berbeda pendapat adalah sesuatu hal yang lumrah. Kebinekaan adalah sebuah sunatullah. Tetapi perbedaan ini harus kita sikapi dengan cara-cara yang baik. Dan perbedaan itulah yang membuat kita indah. Ibu dan bapak, berkenaan dengan proses transformasi,
Sekali lagi saya mengingatkan kaidah kita tentang al-muhafadoh al-qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Saya berharap betul ketika Institut Agama Islam Ambon, Negeri Ambon, ini berubah menjadi Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji, tidak boleh menanggalkan hal-hal yang menjadi fundamen kita. Fakultas Usuluddin sebagai visi misi kita, tafsir, ilmu tafsir itu harus terpelihara. Dan kemudian sebagai adaptasi kita menyapa ilmu baru. Kehadiran Fakultas Sains dan Teknologi, kehadiran Fakultas Komunikasi dan Informatika, itu adalah penambah kekuatan bagi yang fundamental pada kita. Bahwa semua ilmu memiliki karakteristik yang sama, bahwa semuanya diarahkan untuk menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan pengabdian kita pada masyarakat untuk memberikan layanan yang terbaik. Sehingga diri kita menjadi insan yang terbaik yang kemudian didefinisikan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manusia yang terbaik adalah mereka yang berkontribusi terbaik bagi sesamanya. Memasuki tema berikutnya tentang dies natalis. Ini temanya ada 3 hal. Bahwa kita memahami ulang tahun adalah sebuah deret bilangan yang menunjukkan eksistensi seseorang atau sosok lembaga. Maka ukuran umur dalam satu perspektif tertentu kerap kali diukur seberapa jauh institusi tersebut mampu memberikan kontribusi positifnya pada lingkungan sekitarnya. Pada hari ini saya melihat dengan berbagai capaian-capaian prestasi yang disampaikan oleh Pak Rektor, bahwa saya melihat YIN Ambon tidak sekedar mewujud menjadi sebuah menara gading yang indah, elok, dan berwibawa dipandang. Tetapi pada hari ini YIN Ambon telah menjadi epicentrum peradaban, di mana mewujud menjadi sebuah mercusuar yang mampu menerangi dunia di saat kegelapan dan mampu menunjukkan arah-arah bagi orang yang mencari peradaban. Hormat dan takzim kita buat para guru-guru kita yang sungguh luar biasa pada hari ini mengabdikan, mendharma baktikan. Keikhlasannya saya tahu semua orang ini adalah orang-orang yang hebat, yang layak memperoleh doa kita. Dan saya ingin mengingatkan pada kita semua, para wisudawan, sekali lagi bahwa syukur kita pada Sang Holik akan tertolak di langit manakala kita tidak mampu bersyukur terhadap sesama. Bersyukurlah pada guru-guru Anda, pada dosen-dosen Anda yang luar biasa, dan bersyukurlah pada orang tua Anda yang luar biasa. Dan saya mohon dengan sangat para wisudawan untuk sesaat berdiri. Para wisudawan berdiri sesaat. Ya, khusus untuk laki-laki, tolong angkat topi Anda dan kasih hormat buat orang tua Anda dan guru-guru Anda. Ya, buka, kasih lambai-lambai. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kita bersama. Silakan duduk kembali. Saya tahu kenapa saya tidak mengajak perempuan, sebab itu pakai peniti. Silakan duduk lagi. Tercopot pula sama jilbabnya. Terima kasih atas perhatiannya Pak Gubernur, terima kasih atas kebaikannya. Saya memperoleh banyak laporan bahwa Bapak banyak membantu YIN Ambon ini. Terima kasih, jazakumullah hasanal jaza. Dan tentu saja kebaikan Bapak akan berlipat ganda apabila kebaikannya ditambah-tambah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.